Alhamdulillahirobbilalamin, kembali lagi di Islami Twinda. Banyak pertanyaan yang kita mau jawab sekarang. Kita kembali lagi ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Oke, kita lanjut lagi ke pertanyaan yang berikutnya. Masih dari Instagram Hamba Allah. Assalamualaikum Ustadz Ustazah. Maaf, saya seorang janda yang saat ini harus menafkahi anak saya. Bahkan sampai sekarang saya masih menafkahi anak bawaan dari mantan suami saya, Ustadz. Ya, hukumannya apa ya Ustadz bagi mantan suami yang sengaja melupakan nafkah anak-anaknya? Dan apakah ini bisa membuat anak-anak menjauh dari ayahnya? Bahkan bisa melupakan ayahnya di hari tua nanti. Wah, ini gimana ya? Kita minta tanya sama Bunda aja deh, mohon izin. Baik Kak Fadli, kita lihat di dalam surah Al-Baqarah ayat 233. Bismillahirrahmanirrahim. Wa 'alal mauludi lahun. Nah, di situ ada kata-kata wa 'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Dan kewajiban ayahlah. Di sini di garis bawahi Allah memerintahkan agar seorang ayah itu memberikan nafkah. Memberikan kewajibannya, bertugas memberikan makanan, pakaian, ya, sandang, tempat tinggal. Pertanyaan tadi, bagaimana hukumnya seorang ayah itu tidak memberikan kewajiban, bahkan melupakan, hukumnya berdosa. Karena memang kewajiban memberikan nafkah kepada anak dan istri adalah ayah. Itu ayatnya jelas. Dan kewajiban ayahlah memberi nafkah kepada anak. Kemudian bagaimana kalau ayah tidak memberikan nafkah, bahkan istrinya, mantan istrinya yang terus saja memberikan nafkah kepada anak mantan suaminya. Istri seperti ini istri yang solehah. Dan istri yang seperti ini diberikan pahala yang banyak. Tetapi ketika sudah tua ayahnya tidak diberikan perhatian oleh anaknya, itu sudah tanaman. Nauzubillah. Jadi, kalau menanam kebaikan akan berbuah kebaikan. Tapi tetap aja anaknya juga harus berbakti kepada orang tuanya. Betul, ya. Kak. Walaupun orang tuanya nggak menafkahi itu dosanya orang tuanya, biar aja orang tuanya itu yang urusan tanggung. orang tua kepada Allah, tanggung jawab di akhirat. Benar, Masya Allah. Tapi harus tetap berbakti anak. Terima kasih banyak Bunda atas penjelasannya. Sama-sama. Kita masuk lagi ke pertanyaan yang berikutnya ya. Masih dari Instagram Hamba Allah juga. Ini Assalamualaikum Ustadz. Gimana ya cara saya bilang ke mertua saya bahwa saya gajinya tuh pas-pasan. Tapi mertua selalu minta uang jatah bulanan ke saya. Suami saya lagi nggak kerja juga, makan aja pas-pasan kami Ustadz. Tapi mertua kalau nggak ngasih uang bulanan tuh suka nyindir-nyindir Ustadz. Bahkan ngancem-ngancem suruh pisah saya sama suami saya Ustadz. Nah ini gimana? Ini mertuanya kan dari berarti yang lakinya kan, dari suaminya. Kenapa minta jatahnya ke dia yang kerja? Ngapain di situ marah ya? Oh iya marah lah saya lah. Jauh sama marahin orang. Kita kasih solusi saja Oh iya ya. benar. Oke. Solusi menyikapi keuangan. Jadi saya tidak mau masuk ke ranah mereka karena kita tidak tahu apa yang terjadi pada keluarganya. Solusi menyikapi keuangan agar bisa berbagi dengan orang tua. Sekali lagi, agar bisa berbagi dengan orang tua. Yang pertama, membelanjakan uang dengan sederhana. Nah, kabari aja orang tua manapun pasti tahu, oh anakku lagi kekurangan. Jadi lebih baik berterus terang. Apalagi yang kedua, buat skala prioritas dalam pengeluaran. Sekali lagi, dalam pengeluaran. Saya salut kepada orang-orang yang bertanggung jawab. Saya salut orang-orang yang suka berbagi. Saya salut orang-orang yang suka menata keuangannya, menghargai pendapatan. Nah, jadi ketika dikasih menghargai pendapatan itu. Makanya diatur. Kita dulu masih ingat itu, pakai amplop-amplop. Iya, saya pernah ngelakuin itu kok. Saya sudah. Iya. Kemudian pindah lagi pakai tempat-tempat. Betul. Sekarang pakai rekening-rekening, Oh, rekening ini. Itu bagus. Artinya ada bentuk penghargaan. Sekecil apapun itu dihargai. Kemudian memperbanyak sedekah. Jadi niatkan sebagai sedekah. Supaya tidak terbebani, niatkan atas apa yang kita berikan kepada mertua ataupun orang tua. Niatkan itu adalah sebagai sedekah. Jadi enak. Jadi tidak jadi pikiran. Yang paling penting hindarilah berutang. Hindari berutang. Kenapa? Karena itu juga membahayakan. Iya, dan juga buat mertuanya juga harus mikir. Ya kan anaknya kan yang laki-laki yang nggak kerja. Makanya begini, 30% untuk kebutuhan bulanan, 30% harian, 30% jadi tabungan, 10% sedekah. Dan juga buat kita nih pelajaran mungkin buat saya juga, jadi sebagai orang tua jangan berharap juga dari anak. Benar. Itu kan masalah pengabdian. Jadi kalau misal anak terlalu ditargetin kasihan juga. Sedangkan dia juga punya kehidupan ya.